jamae tukang din pustivadana purvarkam nirabandana Ritronukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe tukang din pustivadana purvarkam nirabandana Ritronukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe tukang din pustivadana purvarkam nirabandana Ritronukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe tukang din pustivadana purvarkam nirabandana Ritronukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe. Matahari mulai terbenam. Intensitas mata menurun, mengupas jejak-jejak di bawah tilam peradaban. Malam ini seolah memberi kompas observasi pada satu tempat bersemayamnya para dewa dan dewi. Video kali ini akan membahas seputar benda peninggalan sejarah di dataran tinggi Dieng. Dieng yang kita kenal sebagai satu daerah yang subur berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di sebelah utara kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Kawi, terdiri dari dua suku kata, yaitu di yang berarti tempat atau gunung dan hiang yang berarti dewa. Dengan kata lain, Dieng berarti tempat bersemayamnya para dewa dan dewi. Akan tetapi ada teori lain yang mengatakan bahwa Dieng berasal dari bahasa Sunda, yaitu di hiang. Itu karena diperkirakan pada masa Pramedang sekitar abad ke-7 Masehi, kawasan ini berada dalam pengaruh politik kerajaan Galuh, yang mana merupakan perpecahan dari kerajaan Tarumanagara. Dieng memiliki sejarah kerajaan yang panjang. Dengan ditemukannya benda-benda peninggalan sejarah, itu menandakan bahwa daerah ini dahulu pernah dikuasai oleh satu sistem pemerintahan berbasis kerajaan. Sebagian besar peninggalan berupa candi yang berada di kawasan kompleks Candi Dieng yang menempati dataran pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, memanjang arah utara selatan sekitar 1900 meter dengan lebar sepanjang 800 meter. Luas keseluruhan kompleks Candi Dieng mencapai sekitar 1,8 kali 0,8 km persegi. Candi-candi di kawasan Candi Dieng terbagi dalam 3 kelompok candi dan 1 candi yang berdiri sendiri. Uniknya, penamaan candi-candi tersebut diambil dari tokoh dalam cerita pewayangan yang diadopsi dari kitab Mahabharata. Ketiga kelompok candi tersebut adalah Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Dwarawati, dan 1 candi yang berdiri sendiri, yaitu Candi Bima. Kumpulan candi Hindu beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 ini diduga merupakan candi tertua di Jawa. Sampai saat ini belum ditemukan informasi tertulis tentang sejarah Candi Dieng. Namun para ahli memperkirakan bahwa
kumpulan candi-candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Di kawasan Dieng ini ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 808 Masehi yang merupakan prasasti bertuliskan huruf Jawa kuno yang masih ada hingga saat ini. Candi Dieng pertama kali ditemukan pada tahun 1814 oleh seorang tentara Inggris. Pada saat itu, candi tergenang air, hanya bagian atasnya saja yang tidak tergenang. Kemudian pada tahun 1956, Van Skinsbergen memimpin upaya pengeringan telaga tempat kumpulan candi tersebut berada. Upaya pembersihan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864, dilanjutkan dengan pencatatan dan pengambilan gambar oleh Van Skinsbergen. Keberadaan candi di wilayah tersebut sebetulnya sudah diketahui oleh masyarakat sekitar jauh sebelum tentara Inggris melihatnya. Hanya saja pada waktu itu masyarakat sekitar tidak memiliki upaya apapun untuk menyelamatkannya dan menulisnya seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan saat ini kita sedang berada di penginapan tempat peristirahatan kita semalam, dan lumayan cukup dingin lah di sini. Oke, untuk selanjutnya lebih dalam, mari kita ke Komplek Dieng. Kita udah sampai di Komplek Candi Dieng. Dan kita akan menelusuri Candi Dieng itu seperti apa. Disinilah eksotisnya peninggalan sejarah yang cuacanya sangat dingin, dan di sini komplek Candi Arjuna yang
Konon katanya di sini candi tertua di Pulau Jawa yang peninggalan ketika zaman Hindu, yaitu pada abad ke-7. Di antaranya di sini ada Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Semar, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Nah, yang di ujung sebelah sana, yang tinggi di sana adalah Candi Arjuna, di mana Candi Arjuna ini peninggalan abad ke-7 ketika zamannya Hindu. Candi Arjuna merupakan candi tertua di Pulau Jawa dan merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa. Di dalam terdapat lingga dan yoni yang konon lingga disebut sebagai laki-laki dan yoni sendiri disebut perempuan. Fungsi dari lingga dan yoni tersebut adalah untuk menampung aliran air yang jatuh dari atap Candi Arjuna, yaitu air hujan, kemudian dijadikan air itu sebagai air keramat. Secara arsitektur, Candi Arjuna mirip dengan candi-candi yang berada di India Selatan. Kemudian batu ini terbuat dari batu andesit, karena di sini sudah terlihat bahwasanya candi ini pengaruh dari India itu sendiri. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di komplek percandian Arjuna. Candi Arjuna berukuran 6 x 6 meter dan menghadap ke arah barat. Pada pintu masuk dan relung-relungnya dihiasi kalamakara. Atap candi berjenjang dengan menara-menara kecil di setiap sudut. Ditemukan prasasti berangka tahun 731 Saka dekat Candi Arjuna dapat menjadi petunjuk pembangunan candi sekitar awal abad ke-7 Masehi. Candi-candi yang berada di kompleks Candi Arjuna umumnya terbuat dari batu andesit. Setiap candi di komplek ini masing-masing memiliki candi pendamping atau candi perwara. Bagi agama Hindu, candi dapat berfungsi sebagai tempat pemakaman para raja. Meski difungsikan sebagai makam, namun tidak berarti bahwa mayat atau abu jenazah dikuburkan dalam candi. Benda yang dikuburkan atau dicandikan adalah macam-macam benda yang disebut pripih. Pripih ini dianggap sebagai lambang zat jasmaniah yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Pripih ini diletakkan dalam peti batu di dasar bangunan. Kemudian di atasnya dibuatkan patung dewa sebagai perwujudan sang raja. Arca perwujudan raja itu umumnya adalah Siwa dan lambang Siwa yaitu lingga. Sedangkan bagi agama Buddha adalah sebagai tempat pemujaan dan peribadatan saja. Candi-candi di Indonesia berbeda dengan candi-candi yang ada di India, yang berfungsi sebagai tempat peribadatan atau kuil. Candi yang ada di Indonesia hanya mengambil unsur-unsur teknologi pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan. Untuk itu, dilihat dari bentuk dasar maupun fungsi candi tersebut, terdapat perbedaan. Bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum.
Candi Arjuna terdiri dari 5 candi. 4 candi berjejer menghadap ke arah barat, yaitu Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Puntadewa, dan 1 candi yang menghadap ke arah timur, yaitu Candi Semar. Kelima candi yang berbeda berdekatan di kompleks Candi Arjuna memiliki perbedaan bentuk satu dengan yang lainnya. Candi Arjuna sebagai candi utama merupakan sebuah candi yang berdenah dasar persegi dengan luas ukuran sekitar 6 meter persegi. Atap Candi Arjuna berbentuk kerucut atau ratna. Di dalamnya terdapat yoni berbentuk meja yang bagian tengahnya berlubang dan dapat menampung tetesan air dari langit dan atap candi. Apabila lubang penampung ini penuh air, kemudian air itu akan dialirkan dan diteruskan ke bagian depan luar candi. Candi Semar yang berhadapan dengan Arjuna adalah sebuah candi berukuran 3,5 meter kali 7 meter. Berbeda dengan Candi Arjuna yang atap bangunannya tinggi, Candi Semar lebih pendek dan atapnya berbentuk limas. Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Puntadewa memiliki bentuk dasar seperti kubus dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk kelima candi tersebut memiliki ciri masing-masing. Candi Semar yang terletak di depan Candi Arjuna berukuran kurang lebih 4 kali 7 meter persegi. Bentuk bangunan pendek dengan atap berupa limas. Pada dinding utara Candi Srikandi terdapat pahatan yang menggambarkan Wisnu. Pada dinding timur menggambarkan Siwa, dan pada dinding selatan menggambarkan Brahma. Sebagian besar pahatan tersebut sudah rusak. Atap candi sudah rusak sehingga tidak terlihat lagi bentuk aslinya. Tidak banyak relief yang ditemukan di kompleks candi ini. Hanya ada relief yang menggambarkan ketiga dewa Trimurti, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma, yang semakin memperkuat bukti bahwa candi ini adalah candi Hindu. Namun anehnya, relief ini tidak dipahatkan pada candi utama. Penggambaran ketiga dewa ini justru terdapat pada dinding Candi Srikandi. Sementara di dinding-dinding candi yang lainnya nampak polos. Tidak ada satupun dari 12 prasasti yang ditemukan menjelaskan mengenai hal ini. Hanya ada hiasan Kalamakara di pintu masuk candi serta lerung tempat arca-arca disemayamkan.
Kita akan berangkat ke Dieng. Iya, berangkat ke Jawa. Ya, dia kita ini adalah bis yang akan kita tumpangi. Oke teman-teman, kita akan berangkat ke Jogja. Jangan mundur. Ayo.